Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua bulan 9 ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu, pemeliharaanmu bagi kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur untuk semua ini, dan kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan bawakan firman yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-9, ayat 23 sampai 24 yang berbunyi demikian. Beginilah Yahweh berfirman, biarlah orang bijaksana tidak bermegah atas kebijaksanaannya, dan biarlah orang kuat tidak bermegah atas kekuatannya, biarlah orang kaya tidak bermegah atas kekayaannya. Namun dia yang bermegah, biarlah dia bermegah atas hal ini, yaitu bahwa dia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di bumi, karena aku menyukai hal-hal ini, firman Yahweh. Saudara, kita tahu di dunia sekarang ini semakin hari semakin jahat, semakin mengerikan, berbagai macam bencana terjadi. Dalam situasi demikian, apakah kita masih tetap yakin bahwa Yahweh itu menolong kita, menjaga kita, atau kita sudah mulai tawar hati? Pada kesempatan ini saya berikan temanya adalah mengenal Yahweh dengan benar. Sekali lagi, mengenal Yahweh dengan benar. Ada peribahasa dulu, tak kenal makanya tak sayang. Kalau kita tidak kenal Yahweh dengan benar, tidak mungkin kita mengasihi Dia dengan benar. Kita tidak mungkin bisa taat kepada Dia dengan benar. Maka kita perlu mengenal Dia dengan benar. Nah, apa yang perlu kita pahami tentang pribadi Yahweh itu? Dikatakan tadi bahwa tindakan Yahweh itu adalah yang pertama melakukan kebaikan. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa di Taman Eden, mereka tidak punya pakaian. Yahweh bikin pakaian dalam kepada mereka. Sudah melanggar firman Yahweh, tapi Yahweh masih memberikan kebaikan kepada Adam dan Hawa. Di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih akan Yahweh akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita perhatikan, itulah kebaikan yang Yahweh tunjukkan bagi setiap manusia, sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa. Yang kedua, apa yang Yahweh lakukan? Dia melakukan keadilan. Saudara tahu, bicara tentang keadilan, bagaimana dalam Ulangan ya ditegaskan pasal yang ke-32 ayat yang ketiga dan 4 yang berbunyi demikian. Sebab aku akan menyerukan nama Yahweh dan memuji kebesaran Elohim kita. Dialah gunung batu, perbuatannya sempurna, sebab semua jalannya adil. Elohim yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Jadi tindakan Yahweh yang kedua adalah adil. Di mana keadilan Yahweh itu? Ketika Yahweh berfirman kepada Adam, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi jika kau memakannya kau akan mati. Begitu setelah Adam dan Hawa makan buah pohon itu, kita tahu ada hukuman bagi Adam dan Hawa. Manusia dan turunannya akan mengalami kematian, akan mengalami kesulitan. Dia adil.
Jadi yang melakukan yang benar pasti selamat, yang melakukan dosa pasti dihukum. Itulah keadilan daripada Yahweh itu. Nah, kita tahu yang ketiga tindakan daripada Yahweh itu adalah melakukan kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita tahu apa yang bisa melakukan kita benar bukan diri kita, bukan perbuatan baik kita, bukan juga kata tokoh-tokoh agama, bukan juga menurut adat istiadat, tapi yang bisa membenarkan kita adalah firman Yahweh itu. Siapa firman Yahweh itu? Yahweh itu sendiri. Maka kalau kita ingin benar, mari kita hidup sesuai dengan firman Yahweh itu. Apa yang diperintahkan, lakukan. Apa yang tidak disuruh, jangan dikerjakan. Maka hidup di dalam kebenaran. Nah, sekarang apa untungnya kita melakukan kebaikan? Ya, dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai dengan 31 yang berbeda demikian. Kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baiklah terhadap mereka yang membenci kamu, berkatilah orang-orang yang mengutuki kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Kepada mereka yang menampar pada satu pipi, tawarkan juga yang lain, dan terhadap orang yang mengambil jubah daripadamu, juga pakaian kamu tidak boleh menghalanginya. Di ayat 36, sebab itu hendaklah kamu bermurah hati, sama seperti Bapamu juga bermurah hati. Inilah kebaikan, kejahatan orang kita balaskan dengan kebaikan. Tetap mengampuni, tetap memberkati, sekalipun kita sudah diperlakukan dengan tidak adil. Ketika Stefanus dirajam pakai batu sudah sangat menyakitkan karena memberitakan Injil, tapi detik-detik dia mau meninggal, dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Stefanus hidup di dalam kebaikan. Stefanus hidup di dalam kebenaran. Dia bertindak adil sesuai dengan firman Yahweh. Jadi, kalau orang yang hidup di dalam tindakan yaitu kebaikan, dia pasti menerima kebaikan. Karena kita menabur yang baik, maka yang kita tuai adalah yang baik. Dan apa untungnya kita melakukan yaitu tindakan keadilan? Kita tahu bahwa dikatakan dalam Amsal 21 ayat 15, sukacita bagi orang benar melakukan keadilan, tetapi kehancuranlah akan menimpa orang yang jahat. Jadi kalau kita melakukan keadilan, ingat ada berkat yang tercurah bagi kita, bukan hanya di dunia, tapi kelak kita setelah dipanggil oleh Yahweh itu, pasti kita dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang di dunia banyak orang-orang curang, tidak benar dalam hidupnya. Tunggu tanggal mainnya. Kita lihat banyak orang ketangkap sama KPK. Karena apa? Tidak adil, tidak benar. Ya, tindakannya tidak sesuai dengan laporannya. Maka tunggu tanggal mainnya, lambat atau cepat akan kena hukum. Belum sampai penghakiman daripada Tuhan Yesus, dia sudah diadili. Di dunia pun dia sudah dapat hukuman. Apalagi kalau dia tidak bertobat nanti, maka dia akan masuk neraka kekal selamanya. Jadi, marilah kita bertindak adil. Kalau bukan hak kita, jangan diambil. Kalaupun hak kita diambil oleh orang lain, biarkan kita belajar mengalah. Karena orang mengalah itu adalah pemenang. Jadi, jangan sampai kita ngotot-ngototan. Karena apa? Itulah Tuhan Yesus katakan kepada kita, bahwa aku datang ke dunia ini melakukan kehendak Bapa. Ketika dia melakukan kehendak Bapa, banyak ahli Taurat tidak menerima dia. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus harus dihukum
dicambuk, disalibkan, tetapi dia tetap bertindak adil. Dan kita tahu ketika dia berada di atas kayu salib, dia berkata, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi kita lihat di sini ada untuk yang melakukan keadilan sangat beruntung. Yang ketiga untuk untung yang melakukan kebenaran, yaitu kita tahu orang melakukan kebenaran, yaitu Amsal pasal yang ke-12 ayat 8. Di jalan kebenaran ada hidup, dan di alur itu tidak ada maut. Orang yang hidup sesuai dengan firman Yahweh dijamin masuk surga. Orang yang hidup dengan firman Yahweh, hatinya tenang dan damai. Orang yang hidup sesuai dengan firman Yahweh, pasti hidupnya sehat, tubuhnya sehat, ada selalu sukacita, ada selalu damai sejahtera. Maka marilah kita mulai mengenal Yahweh kita itu. Kalau Yahweh saja melakukan kebaikan, keadilan, kebenaran. Kalau kita mengaku sebagai anak-anak daripada Yeshua HaMasyiah, mari juga kita hidup teladani Bapa kita itu, hidup di dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Pasti kita dijamin masuk surga. Betul-betullah kita meneladani sifat-sifat daripada Bapa kita itu. Di akhir zaman ini bagaimanapun orang berbuat jahat kepadamu, curang kepadamu, tidak perlu balaskan kejahatan mereka dengan kejahatan. Tapi semua kejahatan orang, siapa yang menipu, menjelekkan engkau, menyakiti hatimu, ampuni dia. Itu tandanya kau anak daripada Yahweh Elohim itu. Biarlah apapun yang sedang kau alami, kesulitan apapun, tetap engkau mengucap syukur, hidup dalam kebenaran. Jangan karena kurang uangmu kau tipu sana tipu sini, tidak perlu. Hidup di dalam apa adanya. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali nanti, kau mempersiapkan diri menyambut kedatangannya dan engkau dijamin masuk dalam kerajaan surga. Biarlah melalui firman ini kita persiapkan diri kita mengenal Yahweh dengan benar menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah menjemput kita, sehingga kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga karena kita meneladani Bapa kita itu. Demikian firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kami hidup dalam keadilan, kebenaran, dan juga kami melakukan apa itu kebaikan supaya di dalam tindakan kami sehari-hari melalui pikiran, perkataan, perbuatan, kami meneladani sifat daripada Bapa kami, Yahweh Elohim. Terima kasih firman-Mu ini tertanam dalam hati kami. Engkau buat kami setia kepada firman-Mu, taat kepada firman-Mu. Karena kami rindu bertemu dengan Bapa di surga. Ketika Engkau datang kedua kali, ya Yesus HaMasyiah, kami sudah siap karena kami menjalankan apa yang Engkau firmankan. Terima kasih, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap kuat, sehat di dalam menjalani hidupnya, dan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan penghiburan, kekuatan, keteguhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami, berkati juga pemerintah kami, berkati gereja-Mu semua supaya bersatu, hamba-hamba-Mu bersatukan semua. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.